kedepannya semua itu akan makin sulit. Artinya kita dituntut untuk lebih berinovasi lagi ya. Ya kan? Dan paling penting adalah berkolaborasi. Kira-kira gimana sih biar si Els dan Kece ini kan brandnya tuh udah, wah siapa sih nggak tahu gitu di Lampung kok. Gimana caranya kita untuk sebagai pemilik bisnis bisa membangun branding yang segitu kentalnya, segitu kuatnya di masyarakat gitu. Yes, halo Sri Lampung guys. Sekarang kita udah bersama dengan Ko Elki. Ya, mantap kok. Owner dari Els Coffee dan juga Kopi Kece. Betul ya, udah. Pokoknya seklik siapa sih yang nggak tahu sama Ko Elki ini kan, di mana-mana kayaknya udah pada tahu nih kok. Enggak juga lah ya. Iya kan? Karena kan dari brandnya sendiri Els Coffee itu udah identik banget sama nama Koko sendiri kan. Oke. Ko Elki, iya kan? Oke. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol nih seklik tentang bagaimana sejarahnya mungkin ya, sejarah singkat, terus bagaimana perjalanan, lebih ke perjalanan sih kok. Tentang pembangunan ini Els Coffee dan juga Kopi Kece sampai bisa jadi brand yang mungkin kalau kopi itu udah top of mind banget ya di Bandar Lampung. Ya, di Lampung mungkin. Lama ya. Iya, udah lama karena ya. Oke. Oke, boleh mungkin dari cerita pertama deh. Enggak deh, sebelum itu kok. Ini pertanyaan yang paling mendasar nih kok. Ya, kayaknya aku tuh udah pengen banget nanya ini. Kenapa kopi gitu awalnya? Oke. Karena kan dari sekian banyak bisnis mungkin ya yang bisa kok jalanin, kenapa kopi gitu kok? Ya. Jadi kalau kopi itu, saya itu generasi ketiga. Generasi ketiga? Betul. Kakek saya pengumpul kopi di Talang Padang. Ayah saya eksportir kopi dan saya coffee roaster sekaligus coffee shop. Gitu. Jadi dan memang sudah berkecimpung di kopi cukup lama ya, dari keluarga besar di kopi juga. Jadi memang sudah lama. Maka tadi saya sempat bilang juga kalau mungkin di Bali darahnya darah kopi nih mungkin. Udah beneran daging ya kopinya. Iya, benar. Jadi memang dari orang tua, dari orang tua, kakek bahkan ya? Iya, betul. Itu udah di bidang kopi semua? Bidang kopi semua. Kalau boleh tahu aslinya dari mana? Saya dari Talang Padang, keluarga besar. Dari Talang Padang, dari Talang Padang tadi ya? Memang kopi ya? Iya, saya lahir Bandar Lampung. Oh, lahirnya di Bandar Lampung, kayak gitu ya. Dan kalau Els itu berarti berdiri tahun berapa? Els Coffee dari 2012. 2012 ya? Iya. Berarti pada saat memang brand juga banyak ya kok, kopi? Di Lampung belum banyak banget. Di Lampung belum banyak ya? Kalau nasional sudah ada? Nasional sudah ada, tapi mungkin zaman dulu mungkin belum seperti sekarang ya. Belum seperti sekarang ya, persaingannya udah banyak banget. Ya. Banyak banget. Tapi berarti kenapa kok memutuskan untuk kopinya? Kopi karena gini, kita ini kan, background kita kan di kopi memang. Dan orang tua fokus di eksportir biji mentah, green bean. Nah, ketika itu saya berpikir bagaimana kita bisa added value. Added value produk ini menjadi roasted bean dengan kopi yang sudah matang. Nah, jadi di situ, terus next, bagaimana cara kita meyakinkan customer untuk mencoba kopi kita? Kita harus punya showcase ataupun tempat untuk menikmati kopi kita. Makanya Els Coffee kita membuatlah sebuah tempat untuk ngopi, untuk bercengkrama bersama teman-temannya gitu. Iya. Tapi berarti kalau namanya Els Coffee itu benar kok, dari nama kau sendiri? Ya, nama saya Elki. Memang benar ya? Ya dulu kita belajar juga membuat brand, jangan yang panjang-panjang, jangan. Iya. Udah kita ambil aja satu suku kata Els. Kalau terlalu panjang jadi susah diinget ya kok? Ya, kalau fashion mungkin panjang, cuman kalau food branding baiknya memang maksimal 3 pelafalan lah, biar lebih maksimal mudah 3 pelafalan diingat ya. Gitu. Oh, kalau begitu ya kok ya? Udah jadi dapat pelajaran juga nih. Kalau untuk F&B terutama ya? F&B, ya mungkin nanti setelah sesi ini kamu mungkin bisa membuktikan bener nggak banyak brand-brand dari Amerika itu semua maksimal 3 suku kata. Kalau Els Coffee tadi kan dari tahun 2012 kok. Kalau Kopi Kece-nya sendiri dari tahun berapa? 2017. 2012 Els Coffee. Ya, 2017 Kopi Kece. Berarti selang 5 tahun ya? Ya, setelah 5 tahun. Itu cukup lama ya sebenarnya, ada selang 5 tahun lama. Itu. Kenapa tuh kok? Bisa ada selang 5 tahun gitu, nggak dari awal? Karena banyak sekali di zaman 2017 tuh lagi mulai tren kopi. Oh iya. Ya. Orang-orang pada minum kopi semua ya kok? Minum kopi susu lagi naik-naiknya, dan kita juga mau ada hadir di tengah orang yang sudah mulai minum kopi. Makanya waktu itu saya membuat Kopi Kece itu, target market utama saya adalah woman, youth, dan netizen. Woman, youth, dan netizen? Ya, woman. Kenapa? Karena di zaman itu perempuan kan belum identik dengan ngopi. Kalau sekarang kita bilang perempuan ya mungkin bisa lebih kuat dibanding laki ngopinya sekarang. Iya. Karena mereka ketika mereka menggiati kopi, mereka kadang lebih konsisten daripada laki kalau untuk ngopi gitu. Menurut saya perempuan ya sekarang. Jadi dulu memang target market saya woman, youth, dan netizen.
Kenapa youth? Karena youth itu kan muda-mudi, mereka yang lagi suka-sukanya nongkrong. Lagi suka-sukanya nongkrong, ya. Terus netizen ini kan yang bisa membantu kita viral di media. Betul. Jadi kita mesti banyak bikin semacam giveaway, promo-promo menarik melalui sosmed. Di zaman dulu ya mungkin kita masih mengandalkan Instagram, belum ada yang namanya Reels dan sebagainya. Iya, belum TikTok ada. pun belum ada. Belum muncul mungkin TikTok ya. 2017 itu belum ada kayaknya. Target market dulu memang sangat konsisten ya, sangat fokus. Jadi nah, tapi kan tentunya setelah berjalan 5-6 tahun kemudian kita bicara market-market yang tadi sebelum saya bicarakan juga. Peminum-peminum yang dulunya youth ini kan sudah dewasa, sudah berkeluarga dan sebagainya. Betul. Nah, ini kan market yang harus kita jaga juga. Bagaimana mereka tidak meninggalkan kita. Itu kan PR-nya. Tapi satu sisi kita tidak boleh melupakan market yang baru muncul juga nih. Iya, anak-anak muda yang sekarang nih ya, Pak ya. Nah, itu tentunya kita sudah punya strategi berikutnya untuk gimana ya, untuk meng-cater mereka lah, untuk supaya mereka tetap loyal sama produk dari Els Coffee Group gitu. Sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan ya? Sudah. Sambil ngopi dulu. Oh iya, sambil ngopi kita. Nah, sekarang ini di depan kita ada kopi apa nih, Ko? Ini hot cafe latte. Hot cafe latte ya? Dengan latte art by barista kita juga. Wis, mantap. Iya, ini ada latte artnya nih, teman-teman. Ya. Kopi cukup manis ya. Nggak pakai gula ini. Enak ya? Dia itu subtle gitu, Ko. Ya. Nggak terlalu nendang. Ya. Pas gitu. Pas gitu ya. Rasa kopinya sama perpaduannya ini enak banget sih. Emang aku juga sering ngopi sih, Ko. Iya. Kopi di Kece terutama, di Pramuka, iya. Jadi Deket kosan ya? dekat kosan. Udah ketahuan ya, dekat kosan. Iya. Emang rasanya emang pas banget sih di aku. Karena balance gitu kalau misalkan di kopi Kece itu. Balancing penting. Kalau terlalu strong juga ya nggak semua orang bisa terima. Kadang-kadang kita tinggal minta double shot aja. Iya. Kalau emang mau kenceng. Oke, kan tadi kita nih, Ko, ngomongin kalau kopi Kece itu di tahun 2017 ya, Ko ya. Nah, pertanyaannya nih, Ko, kenapa sih kok bikin kopi Kece gitu loh? Kan tujuannya memang untuk youth, woman, and netizen tadi kan. Emang nggak bisa itu diraih saat di Els Coffee ini gitu, Ko? Nah, jadi kita ada pricing different, di mana kita ingin menggait market menengah juga supaya bisa menikmati, karena Els ini memang menengah bisa juga minum, bukan yang enggak. Tapi kan bagaimana caranya supaya konsistensi menengah ini lebih aktif minumnya juga. Oke. Gitu. Jadi bisa lebih sering lagi menikmati kopi lah, dan gaya ini kekinian gitu loh. Beda sama Els di mana marketnya mungkin lebih serius, serius beda. Sedang Kece kita masih bikinnya lebih fun. Iya. Ini kan adalah dua market yang harus saya pisahkan. Betul. Karena dari sisi keseriusan sama dari sisi fun ini kan kalau digabungkan tirusu gitu. Iya, ada dilema nanti malah ya, di dalamnya. Jadi mendingan kita pindahin, kalau fun itu artinya kita lebih kekinian, bisa ngikutin zaman ya. Yes. Kalau Els ini kita mungkin dari sisi sosmed pun lebih konsisten kan, lebih lebih rapi, lebih yang serius lah. Iya. Gitu. Memang diferensiasi ya. itu. Tapi itu sebenarnya suatu keputusan yang berani juga nggak sih, Ko? Karena membuat whole new brand gitu. Ya, bikin brand makin hari makin sulit. Makin hari makin sulit. Makin hari makin sulit. Karena kan brand tuh muncul dengan makin banyak makin hari. Dunia F&B makin banyak yang masuk. Yes, betul. Gitu. Jadi memang nggak mudah, tapi itu tantangan kita. Gitu. Dan era sekarang ini adalah era di mana kita harus survive. Era menyelamatkan diri kita supaya kita bisa tetap konsisten, sustain. Gitu. Yes, betul. Kalau melihat dari persaingan sendiri nih, Ko, di Kota Bandar Lampung terutama ya, gimana cara Ko untuk tetap bertahan tadi kan, selain inovasi gitu, Ko, dan juga untuk mendekati ke target marketingnya itu? Menurut saya selain inovasi, kita harus konsisten. Konsisten itu ya? Konsisten penting. Konsisten, jadi artinya gini, kita mesti tetap attach sama customer kita. Konsisten itu artinya apa? Produk konsistensi harus ada. Terus menjaga hubungan selalu dengan customer kita. Gitu. Menjaga hubungan dengan customer ya, Ko ya? Customer dong. Itu sangat penting ya? Sangat penting. Apalagi kita kan sebagai mungkin pemilik bisnis, teman-teman juga nih yang lagi nonton mungkin sedang mencoba untuk membangun bisnisnya atau mengembangkan bisnisnya nih, Ko. Iya kan? Bagaimana caranya untuk tadi tetap menjaga kepuasan konsumen. Sedangkan kan kita sebagai pemilik mungkin nggak selalu terjun langsung di lapangan. Betul. Ya, Ko ya? Iya. Nah, jadi kita itu mesti memastikan karyawan kita itu mengenal customer kita. Harus ya? Harus mengenal. Dan kita mesti memastikan customer tuh
selalu ramah terhadap para pelanggan. Iya. Karena tanpa itu customer nggak akan balik lagi. Dan juga produk quality mesti ditingkatkan. Harus ditingkatkan terus ya. Karena customer itu kan akan balik lagi ketika mereka, oh ada sesuatu yang baru, ada yang mereka mau coba lagi. Keluaran terbaru dari Else Coffee apa? Mereka kan coba lagi. Nah itu semua dari inovasi-inovasi yang tadi saya sebutkan. Nah inovasi itu sedangkan orang mencoba sesuatu yang baru kan, yang new. Kita ini kan makin hari orang mau coba yang baru lagi, apa nih? Iya. What next? Penasaran ya kok ya. Itu harus tetap di ini ya. Tetap dijaga. Tetap dijaga. Betul. Makanya nanti juga saya mau tunjukin juga kayak seperti kita ada drip coffee. Nah, benar. Ini kita ada beberapa produk dari Else Coffee ya kok ya. Nah, kita coba drip coffee ini dulu deh. Itu ada apa kok? Drip coffee. Drip coffee. Nah, jadi ini kopi ini adalah kedepannya mungkin menurut saya orang akan suka yang namanya efisien dalam bekerja. Dalam Iya, minum kopi. efisien. Serba simple. Serba simple. Nah, mungkin bisa dilihat nih. Ini kopi lanangnya drip coffee Else Coffee. Silakan. Jadi Drip ini coffee. Kopi. Nah, ini kita bisa seduh nih. Kopi ini saya suntik pakai nitrogen. Pakai nitrogen. Jadi sebenarnya kualitas ini sampai 2 tahun aroma dan tes nggak akan berubah. Oh iya? Ya. Sedangkan kopi itu kan memang terkenal Beberapa bulan juga udah Iya, kan? turun kualitasnya. Gitu. Nah, ini akan saya coba. Jadi inilah yang kita sebut dengan drip coffee. drip coffee. Langsung kan. Kopi bubuk dengan saringan. Nah, ini kita buka nih kan. Oke. Wangi udah langsung keluar ya. Wah, langsung. Oh, jadi dia udah langsung ada Iya. alat ini penyangga di gelasnya itu ya kok? Jadi kita tinggal tuang aja nih 150 ml kurang lebih. Nice. Ini cocok banget buat yang nggak mau repot sih kok. Iya, jadi kedepannya kita ini di Indonesia semua kan akan serba kompetitif, akan serba cepat, semua mau cepat, mau apa. Nah, mereka butuh asupan kafein. Nah, mereka dengan menggunakan produk ini, mereka tinggal tuang begini aja, udah jadi drip coffee. Iya, tinggal sebentar. Betul. Udah Dan jadi. juga ini kita menggunakan teknologi Jepang juga. Dari sisi filternya juga dari Jepang, dan mesinnya dari Jepang. Mereka ini membuat produk itu mungkin konsistennya bagus ya. Jadi hasil kualitas kopi kita terjaga. Dan juga dengan nitrogen tadi bisa bertahan sampai 2 tahun ya. Sampai 2 tahun. Karena nitrogen kan fungsinya untuk menjaga kualitas juga. Yes. Biasanya kan kalau di gelas ini pakai V60 itu ya Pak ya? Ya, nah ini rasanya sudah ya 11-12 of V60. 11-12 ya? Simple banget ya? Simple banget. Tinggal dibuka dari sini packagingnya langsung ada. Habis itu langsung ketika kita ini, ya tinggal tergantung mau pekatnya semana. Kalau mau lebih enteng, tambahin air lagi. Oke. Kalau Biar nggak terlalu pekat ya? Nah, kalau emang suka yang pekat-pekat, ya udah airnya sedikit aja. Kita ini Gua di sini kok, taruh di belakang sini aja. Mungkin. Sama airnya mungkin. Ya. Mungkin Mas Afan bisa cobain juga nih. Boleh. Saya ini, nah. Ini Lanang Piberry, drip Nah, coffee ya? silakan. Ini Boleh kopi deh. lanang. Ya, bisa Kopi cobain juga. lanang. Sip. Kita coba. Cobain. Iya, kita coba. Bersih kan rasanya clean. Ini clean banget ya. Jadi inovasi teknologi itu penting sekali diperlukan untuk kedepannya kita dalam berbisnis ya. Yes. Nah, ini aku mau tanya kok. Ya. Karena kan di depan kita ini ada banyak banget produk dari Else Coffee ya. Oke. Ini memang dari awal diniatkan untuk wah Else Coffee ini nanti akan menjadi brand yang besar nih di Lampung. Ya. Jadi kita harus banyak banget mempersiapkan banyak produk R&D-nya gitu untuk membuat banyak produk kayak gini. Atau memang dari demand dari masyarakat gitu, permintaan dari masyarakat yang tinggi. Sekarang ini kita ini bagaimana cara kita membuat infrastruktur. Yes. Sekarang ini kita bikin sesuatu itu mesti punya planning dan eksekusi yang cepat. Okay. Kalau dulu kita planning untuk jangka setahun, 5 tahun dan sebagainya, mungkin kalau di kelas manajemen diajarin itu. Tapi menurut saya untuk sekarang ini susah untuk ngikutin itu. Okay. Sekarang itu cukup dinamis. Jadi kita mesti membuat sesuatu yang mungkin belum dipikirkan orang lain, tapi sudah akan menuju ke sono. Okay. Seperti kita bicara ini. Di negara lain ini mungkin sudah 10 tahun yang lalu sudah ada. 10 tahun yang lalu sudah ada. Tapi di Indonesia ini baru mulai naik daun. Baru mulai booming, drip. Dan jadi kita juga membuat ini adalah suatu inovasi di mana banyak kebutuhan rumah tangga yang ingin minum kopi dengan cepat. Yes. Tidak mau lama-lama, Iya. ngaduk-ngaduk dan sebagainya, udah nggak mau lagi Betul, cepat. betul. Nah, dan kedua, kita di sini juga ada kopi khas Arab. Kopi khas Arab. Jadi sebenarnya banyak market Timur Tengah yang mungkin
belum diperhatikan di Di Indonesia. Indonesia. Demand-nya itu ada. Di mana ada ya? Kita bicara di berapa banyak warga Timur Tengah yang tinggal di Indonesia. Iya, cukup banyak. Cukup banyak. Iya. Nah, mereka tuh kesulitan mencari kopi dengan khas Arab. Kopi khas Arab itu bubuknya sangat halus dan biasa mereka masak di atas pasir. Oke. Ya kan? Nah itu. Dan juga kopinya mungkin punya rasa unik. Kita mix dengan kapulaga atau kardamom. Kardamom, kapulaga. Kapulaga. Oh, jadi ada mixnya gitu Ya, kok? ada mixnya. Jadi Oke. ini kopi memang sudah dipandai sama teman-teman saya yang berasal dari Middle East juga untuk cobain sama-sama kopi ini. Gitu. Oke, udah approve tuh kok? Udah approve. Udah approve ya? Saya nggak berani mengeluarkan kalau belum di approve sama teman-teman saya yang emang aslinya dari negara-negara Arab. Iya, gitu. yes. Oke. Nah, kalau yang ini Kalau udah familiar banget sih ini kok. mungkin produk legendnya Els Produk Coffee legend ya, Mungkin ini yes. adalah semua orang kalau ke Lampung atau oleh-oleh top of mind-nya pasti Els Coffee yang Lampung ini. Iya, yang Lampung ini. Ini udah top of mind-nya tamu-tamu dari luar kota yang berkunjung ke Lampung. Iya. Bahkan Kalau sampai yang jadi oleh-oleh ini kok. betul. Kalau yang ini satu lagi ini adalah Intense. Intense ini adalah produk terbarunya Els Coffee juga yang masih sangat baru dan ini adalah ginseng banana coffee. Mantap. Dimana ginseng ini bagus untuk stamina dan juga untuk laki dan perempuan. Karena kan kita butuh selalu untuk tampil sehat dan kuat ya. Jadi ini sangat penting. Untuk perempuan ini bisa juga fungsinya melancarkan menstruasi. Iya. Terus juga yang pasti untuk laki juga ini sangat baik dari sisi kelancaran peredaran darah. Lancaran peredaran darah. Oke. Biar baik. semua lancar. Mantap. Nih ya kok, kalau aku lihat sih ya dari segala macam produk yang udah ada di sini dari Els Coffee ini, Ya. memang kan berarti dari KOLQ-nya sendiri tuh memang passionate banget nih kok sama dunia perkopian. Memang dari awalnya. Kan tadi udah dibilang juga ya, mungkin udah mendarah daging. Ya. Ya. Nah, kira-kira kalau misalnya buat teman-teman nih kok yang lagi membangun bisnis, mencoba baru membuat gitu kok. Ya. Apakah memang harus kita itu udah mastery atau udah menguasai di bidang tersebut? Seperti kalau aku kan udah di bidang kopi nih. Atau kita belum tahu apa-apa, baru punya ide aja, itu gimana kok? Saya rasa harus be different, Harus be different. harus berbeda. Karena kita kalau sama lagi, ya semua udah ada kalau sama. Kita Iya. mesti bikin perbedaan. Apa sih keunggulan produk kita dari kopi orang lain atau produk orang lain? Yes? Nah itu sangat sangat penting. Jadi bagaimana kita selalu menjadi market leader, jadi trendsetter itu sangat penting juga ke depannya. Gitu. Jadi selalu tampil konsisten dan selalu berinovasi untuk produknya. Konsisten kuncinya. Jangan pernah give up. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Coba terus ya kok ya? Coba lagi, coba lagi, coba terus. Coba lagi. Nah kalau dari tantangannya kira-kira kok, selama membangun Els Coffee dan juga Kopi Kece, ada nggak kira-kira tantangan terberat? Mungkin pada tahun berapa gitu kok? Mungkin 2020 ya di zaman COVID, Di zaman Covid ya? Saat pandemi, saat pandemi. Itu sangat sulit. sangat sulit ya? Sangat sulit. Kita pun harus sampai tutup beberapa titik kita juga Oke. untuk supaya kita tetap bisa menjalani outlet-outlet yang sudah ada kita maksimalkan Biar tetap survive ya kok ya? untuk survive. Dan juga pandemi itu mengajarkan saya strategi berikutnya ketika ini jangan sampai ada yang kedua kali terjadi. Jadi ketika PSBB yang pertama kali itu kan sangat menyulitkan kita ya. Sampai kita kaget Lockdown kan, itu ya, lockdown itu kan sangat menyulitkan kita. Nah, akhirnya setelah kita lewatin masa itu ada jeda di mana udah mulai terbuka lagi tuh. Nah, di situ saya mulai menerapkan strategi untuk potensi-potensi yang akan saya hadapi untuk beberapa bulan kemudian kalau terjadi lagi. Jadi kita menyiapkan dari sisi cash flow, dari sisi cara supaya bekerja dengan lebih baik lagi, tingkatkan quality dan sebagainya. Itu disitulah waktu-waktu kita untuk meriset semuanya. Nah, setelah itu terjadi, ada PPKM lagi kan di bulan Agustus atau apa kalau saya nggak salah ya. Iya ada lagi. Ada lagi Betul, PPKM, betul. PPKM ya? di mana tidak boleh tamu dine in dan sebagainya. Ya, Nah, Els Coffee ini kan tempat menjual experience, yes betul. ya kan? Kita kan bukan hanya tempat untuk online, tapi ada di mana orang bisa berinteraksi. Els Coffee adalah tempat untuk berinteraksi dengan kolega, dengan keluarga dan sebagainya. Nah, ini kan sangat telak untuk kita. Yeah. Tapi ketika kita udah belajar dari pengalaman yang PSBB sebelumnya, kita bisa melewati itu semua. Gitu. Mungkin dari sisi online-nya kita buat
produk-produk inovasi yang bisa dibungkus secara online. Promo marketing mungkin dulu ada kita bikin kopi dalam botol dan sebagainya di zaman itu ya, gitu. Nah, mungkin untuk sharing juga ke teman-teman yang mungkin melihat ini juga, kedepannya semua itu akan makin sulit. Artinya kita dituntut untuk lebih berinovasi lagi, ya kan? Dan paling penting adalah berkolaborasi. Itu sangat penting. Kolaborasi itu sangat penting ya, kok. Kunci survive-nya Els Coffee sampai hari ini adalah berkolaborasi. Berkolaborasi dan membuat brand kita semakin kuat. Tentunya kita menguatkan brand lain menguatkan kita. Karena masing-masing brand mempunyai komunitas sendiri-sendiri. Ya, betul. Dan kalau bisa, lakukan hal yang out of the box. Out of the box. Karena aku lihat Els Coffee juga kan kolaborasinya sama ada Tiglas, yang kopi kece, gitu kan. Ada dengan kopi dengan kecap bango. Ya. Terus dengan Coconut water. Coconut water. Jadi sebenarnya nggak usah selaras ya kalau kolaborasi itu. Ya. Asalkan kita bisa matchingin aja, udah cukup. Udah cukup ya. Banyak kita collaboration branding banyak. Nah, itu kolaborasi. Dan tentunya kita mesti mensupport community. Community itu sangat penting kita jalankan di Lampung. Gitu. Keren banget kok. Tapi ini, aku punya pertanyaan nih kok sekarang. Kira-kira bisnis itu boleh idealis nggak sih kok? Atau harus malah? Atau nggak boleh sama sekali? Jujur, saya bukan orang yang idealis. Bukan ya? Saya adaptif. Ya. Saya bukan tipe yang idealis, tapi saya adaptif. Bagaimana cara saya menyesuaikan selalu dengan keadaan kita sesuaikan. Karena idealis tuh ya beda-beda perspektif ya. Kalau saya lebih ke adaptif, saya bukan tipe idealis. Bukan tipe idealis ya. Bukan. Karena memang kita tuh harus terus ngikutin market ya kok ya. Market, karena kan bukan saya menentukan market, tapi memang kita mesti adaptif tentunya. Tapi kita inovasi itu bukan berarti saya idealis. Inovasi itu artinya mencoba sesuatu yang baru. Gitu. Mencoba sesuatu yang baru. Bagaimana secara majority bisa menyukai suatu produk, gitu. Banget ya kok ya. Makanya mungkin dari Els dan Kece ini juga bisa bikin produk sebanyak ini ya, ininya sebanyak ini. Karena mungkin kalau idealis bisa jadi nggak mau ngikutin zaman. Karena apa sih kopi instan diseduh, nanti nggak perfect dong rasanya. Mungkin kayak gitu ya kok ya kalau idealis ya. Gitu. Hal-hal seperti itu ya. Kalau saya enggak lah. Dan saya bukan ahli kopi ya. Bukan ahli kopi? Saya pebisnis kopi. Masa kok? Masa nggak ahli sih kok? Saya bisnis kopi. Oke. Bisnis kopi lah. Saya paling pusing kalau dibilang ahli kopi. ini kita nggak usah ini lagi bercanda joke aja ya, biar cair aja. Tapi saya bukan ahli kopi lah. Soalnya kalau ahli kopi itu kita mesti mendedikasikan waktu kita untuk meriset kopi, gitu. Kapan bisnisnya. Karena yang dibilangnya ahli ya kok ya. Ahli. Kalau pebisnis itu mengerti. Kalau pebisnis itu mengerti. Nggak perlu mendalami. Mendalami kita bisa cari ahlinya. Iya betul, betul setuju. Ya setuju ya. Setuju. Nah kira-kira nih kita udah ngobrol banyak banget nih kok. Tips deh singkat aja untuk para penonton ya. Kira-kira gimana sih biar si Els dan Kece ini kan brandnya tuh udah wah siapa sih nggak tahu gitu di Lampung kok. Gimana caranya kita untuk sebagai pemilik bisnis bisa membangun branding yang segitu kentalnya, segitu kuatnya di masyarakat gitu kok. Menurut saya pribadi, dari sisi pengalaman, supaya masyarakat mengenal itu, kita tentu mesti maksimalkan di pelayanan. Penting sekali maksimalkan pelayanan customer service. Memang kita tidak bisa memastikan semua karyawan kita menjalani itu. Tapi setidaknya company goal orientasinya seperti itu. Memang customer oriented ya? Karena memang kita apa-apa itu dari customer. Feedback dari mereka. Kita harus mereply feedback. Secara ada komplain pun kita harus menyelesaikan complaint resolution. Kita mesti kasih solusi terhadap customer kita. Ya kan? Tanpa solusi, customer akan kecewa dan akhirnya akan menyebarkan hal-hal yang buruk. Memang tidak bisa dipungkiri, semakin banyaknya cabang kita tumbuh, pasti semakin banyak komplain akan kita hadapi. Betul, semakin banyak. Karena kan bukan kita yang turun tangan langsung. Dari sisi rekrutmen kita kan harus lebih hati-hati lagi supaya karyawan kita juga mencintai pekerjaannya dan sebagainya. Jadi itu sangat penting juga ya. Nah, berikutnya kita harus berkolaborasi dengan
komunitas. Contohnya apa? Misalkan di Els Coffee kita bekerja sama dengan Mbak Surip. Mbak Surip ini adalah penggiat string art. Jadi ini Mbak Surip ini mendukung anak-anak lumpuh otak. Mereka yang nggak bisa gerak atau mereka melatih motorik untuk membuat karya ini. Satu aja. Satu. Nah, di belakang itu nanti tolong hidupin lampu belakang dong. Nah, ini di belakang ini kita ada namanya Mbak Mei. Mbak Mei ini yang bikin makrem. Oke. Ini ada artinya nih. Makrem ya. Ya kan? Yes. Nah, ini merah cherry ini menggambarkan cherry. Ini kan? Iya. Tuh. Terakota ini menggambarkan tanah. Yellow, emas untuk prosperity, kekayaan. Jadi ini semua punya makna-maknanya semua. Dan juga yang keramik ini karyanya Baskoro. Mungkin Ya, kenal keramik. Baskoro nggak? Di Metro dia punya art studionya. Membus nama-nama mereka ini loh. Oke. Mereka ini punya market juga. Mereka ini kita mesti berkolaborasi mengangkat karya-karya mereka juga. Kolaborasi karena itu anak penting ya, Pak ya. Nanti, oke, kita susun yang rapinya dulu ya. Boleh. Oke, ini saya sebutin dulu. Oke, jadi tadi udah Mbak Surip ya. Tadi ini karya Mbak Surip dan kita juga ada makrem corner, makrame itu. Terus juga kita ada daun-daun kopi dari keramik. Nah, nanti bisa kita lihat contoh-contohnya di belakang. Boleh. Di belakang ya, kok ya? Ya, itu keramik by Mas Baskoro dan makrem oleh Mbak Mei. Sip, yang terakhir banget nih kok, Ya. karena tadi kita ngebahas tentang customer experience dan pokoknya customer banget deh. Kira-kira gimana caranya nanggapin komplain? Oke. Ini terakhir banget kok, tips menanggapi komplain dari customer itu gimana kok? Biasanya kita pasti fast respon. Fast respond. Fast respon kalau bisa jangan lewat 1 hari. Oke. Hari itu juga harus diberesin. Itu kalau untuk komplain di mana tuh kok? Ya komplain kadang-kadang kan ada dari sisi ke Sosial media. sosial media, dari sisi offline, semua ada. Oke. Nah, bagaimana cara kita menanggapi? Kita harus menganalisa case-case-nya. Case itu kan beda-beda ya. Yes. Betul. Nah, yang pasti kita mesti memberikan added value. Added value itu Oke. banyak hal, nilai-nilai di mana yang secara manajerial kita mesti cepat. Apa yang buat customer happy? Atau sedangkan customer jangan sampai mereka menyimpan terlalu lama kemarahan, Oke. keemosiannya. Iya, iya. Masih fast respon. Malah bisa jadi bumbu Mereka senang buat kita ditanggapi. Ya? Iya, iya. Yes. Mereka suka direspon. Biarpun mereka marah, mereka apa, tapi responsif itu cepat adalah baik. Harus ya. Ya. Kayak begitu. Oke. Makasih banyak nih kok ya. Sama-sama. Kita juga udah disambut di Els Coffee Roastery nih. Yang ada lokasinya di mana nih kok? Soekarno-Hatta Bypass. Soekarno-Hatta Bypass tuh ya. Oke. Jadi teman-teman semua ya. Cheers dulu, Oh, kita cheers dulu kali ya. Sip untuk makri. Mantap. Yes, terima kasih banyak untuk Koelki. Terima kasih banyak buat Els Coffee. Sukses terus kok buat Sama-sama. Els Coffee dan juga kopi kece-nya. Terima kasih. Sukses terus ya pokoknya ya kok ya. Oke, teman-teman semua, segitu aja ya untuk kesempatan kali ini. Kita udah ngobrol-ngobrol sama salah satu tokoh inspiratif ya yang berada di Lampung ini bersama dengan Ko Elki yang merupakan owner dari Els Coffee dan juga Kopi Kece. Baik, segitu aja. Thank you. See you di next episode. Bye. Boleh kok.